Mulai. Assalamualaikum Bu Elin, kemana saja ini nggak kelihatan kalau saya mau bertemu Ibu. Waalaikumsalam Pak Sudar, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, ini maksudnya saya ke sini ini mau meminta waktunya sebentar ya. Saya mau cerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah dari sekolah lain. Kebetulan ada supervisi silang di sekolah saya, Bu. Ya, baik Pak Sudar. Apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Mudah-mudahan cerita yang menggembirakan ya Pak. Oh iya Bu, aduh kalau menggembirakan kayaknya bukan ya Bu ya. Jauh itu kalau menggembirakan, saya senang sekali. Tapi ini cerita termasuk gimana Bu, agak-agak sedih lah kalau dikatakan sedih gitu ya. Agak sedih bagaimana Pak Sudar? Iya, begini ya Bu ya, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah saya yang menerima laporan dari kepala sekolah ya, dari kepala sekolah yang melakukan supervisi kepada saya, karena katanya ketika dia mensupervisi saya tidak menggunakan RPP yang di print out ya. Saya walaupun seperti itu, saya tetap memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh kepala sekolah tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap memakai kurikulum, ya, walaupun tidak menggunakan printout yang dicetak. Tetapi kepala sekolah tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah saya. Jadi saya merasa seolah-olah saya ini manusia yang paling salah, Bu. Oh, begitu. Kira-kira hambatan apa ya yang menyebabkan Bapak tidak bisa menyediakan atau menggunakan printout RPP ketika tadi Bapak melakukan pembelajaran? Begini ya Bu ya, waktu itu pelaksanaan supervisi itu kan mendadak. Ya. Mendadak, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Dan saya belum sempat membuat atau mencetak printout RPP saya yang ada di laptop. Itu kendalanya, Bu. Kira-kira apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat Bapak mengajar tidak menggunakan printout RPP sehingga Bapak tetap percaya diri dengan mengajar tanpa printout RPP itu? Gini Bu, saya kan merasa itu kan RPP buatan saya. Jadi saya merasa sudah menguasai lah RPP yang saya buat, walaupun RPP itu masih ada di laptop. Ya. Secara tidak langsung saya sudah tahu skenario pembelajaran yang saya buat dalam RPP. Selain itu juga saya lebih bebas dalam menyampaikan materi dengan tidak terpaku pada isi RPP. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Belajar yang sedang digalakan oleh pemerintah saat ini. Jadi bebas melakukan ekspresi. Itu Bu perasaan yang alasan saya tidak mencetak RPP itu. Printout RPP itu. Iya, printout RPP dan juga memang waktunya mendadak gitu. Iya, saya mengerti Pak. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa? Apakah sumber belajar yang digunakan itu dituangkan dalam RPP yang ada di laptop Bapak? Saya walaupun tidak di print RPP-nya Bu, saya tetap menggunakan sumber belajar dari internet, ya, dari YouTube mengenai itu video pembelajaran, ya. Ada hal-hal yang menarik lah untuk anak-anak saya. Gambar-gambar dari internet juga saya susun dalam slide PowerPoint dan itu saya tuangkan dalam RPP yang ada di laptop saya. Sehingga saya berusaha
untuk murid saya menjadi senang lah, bahagia dengan pembelajaran yang saya lakukan. Itu Bu. Oh, iya, 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 Pak. Menurut Bapak, apakah ketika Bapak tidak menggunakan print out RPP dalam mengajar, apakah hal itu dapat menghambat eksplorasi murid dan dapat menghambat penyampaian pembelajaran? Kalau saya pikir-pikir tidak menghambat Bu, walaupun tidak menggunakan print out RPP ya. Itu tetap akan bisa mengeksplorasi murid ya. Asalkan guru menguasai materi, mampu mengembangkan pembelajaran ya, yang berpihak pada murid tentunya ya, dan menguasai skenario pembelajaran yang disusun dalam RPP. Nah, khususnya RPP yang saya buat, sehingga pembelajaran bisa tetap berjalan dengan menyenangkan dan hasil belajar juga tetap bisa maksimal. Itu Bu. Iya, saya juga setuju dengan apa yang tadi Bapak ungkapkan, bahwa RPP itu harus kita buat. Namun, jika kita belum sempat membuat print out-nya pun, kita tetap bisa saja melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Karena RPP yang kita buat, pasti kita memahami dan menguasai mulai dari langkah pembelajaran di awal sampai terakhir. Pasti kita sebagai guru yang membuatnya akan menguasai langkah-langkah pembelajaran itu. Bahkan kita juga bisa mengembangkan RPP yang telah kita buat. Jika dalam kegiatan belajar mengajar ada hal-hal yang terjadi yang mendukung keberhasilan belajar, namun belum tertuang di dalam RPP yang telah kita buat, ya Pak. Iya Bu. Nah, jadi sekarang kira-kira apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Agar penilaian dari kepala sekolah Bapak kembali normal seperti semula. Maksudnya dalam artian penilaian kepada Bapak tetap positif, walaupun kemarin terjadi kesalahan hanya satu kali. Nah, bagaimana rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Bu, yang pertama saya gimana ya? Mungkin saya akan menghadap kepada kepala sekolah ya. Khususnya yang pertama kepada kepala sekolah saya untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak kepala sekolah ya. Kepala sekolah saya itu yang telah memberikan nilai negatif lah kepada saya kemarin ya, dengan kejadian waktu itu. Yang kedua, saya juga kalau ada waktu, kalau memungkinkan, saya akan menemui juga kepala sekolah dari sekolah lain yang mensupervisi saya. Nah, saya akan melakukan mau mengatakan memohon maaf dengan kesalahan saya, sehingga permasalahan ini tidak berkepanjangan dan tidak berlarut-larut. Mungkin itu Bu yang akan saya lakukan. Iya. Kira-kira apa ya yang akan nanti Bapak sampaikan kepada kepala sekolah tersebut? Apakah Bapak mau menyampaikan ini, itu, atau apa yang akan Bapak sampaikan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, saya akan mengatakan bahwa mulai sekarang ke depan akan mengajar dengan menggunakan RPP yang telah di print out dan menggunakan media-media pembelajaran dan sumber belajar, diantaranya internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, dengan bebas ya, sesuai dengan keinginan murid. Itu Bu rencana saya yang akan saya lakukan demi kebaikan ke depannya. Bagus sekali rencananya ya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa berhasil. Nah sekarang, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmen saya
kita terhadap rencana ini agar penilaian kepala sekolah itu kembali baik kepada Bapak? Komitmen saya ya Bu ya, Komitmennya bagaimana iya, ya kira-kira? iya. Saya akan selalu membuat RPP dan membuat printout sebagai bukti fisik Bu. Bukti fisik karena itu sangat diperlukan. Yang di dalamnya, dalam RPP itu terjadi pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi maksudnya tanpa ada unsur paksaan. Saya juga akan selalu mengembangkan RPP sehingga RPP saya benar-benar berpihak pada murid yang sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar murid sehingga apa yang diharapkan murid bisa tercapai. Dengan RPP yang di-print ini sebagai bukti fisik, saya akan lebih tenang apabila ada supervisi ke depannya lagi, berarti saya sudah ada Siap, RPP, sudah siap begitu iya, Bu. iya, Itu iya, yang iya. akan saya lakukan. Iya, bagus sekali ya Pak. Saya sangat mendukung dengan apa yang Bapak rencanakan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan. Iya, terima kasih ya Bu atas waktunya, atas Ibu memberikan waktu kepada saya untuk sharing-sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin ya Amin, amin Bu. ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya Bapak, sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali minggu depan. Saya ingin mendengarkan cerita Bapak, bagaimana hasilnya setelah Bapak menemui kepala sekolah Bapak, kepala sekolah yang telah mensupervisi Bapak. Semoga apa yang direncanakan itu bisa berhasil sesuai dengan harapan kita. Ditunggu informasi selanjutnya ya, Pak. Ya Bu, insya Allah setelah saya menghadap kepala sekolah, saya akan menemui Ibu kembali untuk bercerita-cerita kembali hasil pertemuan saya dengan kepala sekolah. Itu Bu. Iya. Sekarang Bapak mau kemana, Pak? Dilanjutkan ke kelasnya? Ya ke kelasnya ya Bu ya. Saya Iya, iya. permisi Terima dulu ya kasih Bu ya. atas ceritanya ya, Pak. Ya, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop bolanya. Stop bola. Apa ulah langsung ya nunggu. Langsung kan Ibu. Langsung. Kela Bu. Siap. 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 Teks percakapan praktik coaching dengan teman sejawat. Sekarang kita bertukar peran. Pak Sudarsono sebagai coach dan saya sebagai coach. Ceritanya bahwa saya sebagai coach bercerita bahwa saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah karena sering datang tepat pas di waktu absen datang mau habis. Padahal seharusnya seorang guru itu harus datang 15 menit sebelum absen datang habis. Bagaimana Anda menyikapinya? Assalamualaikum Pak Sudar. Waalaikumsalam Bu Elin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apakah Bapak sedang sibuk? Alhamdulillah sekarang ini lagi ini Bu, kebetulan tidak ada pekerjaan. Emangnya gimana Bu? Ada yang perlu saya bantu gitu Bu? Iya Pak, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini. Ya. Silahkan Ibu. Ya,
untuk bercerita. Ya. Mungkin ada cerita Ibu yang sangat menggembirakan mungkin ya Bu ya? Kami Ya, kalau tersentuh. menggembirakan mungkin tergantung kita menyikapinya. Begini Iya Bu, betul. Pak, saya akhir-akhir ini selalu mendapat teguran dari kepala sekolah saya karena saya sering datang di waktu pas waktu absen datang mau habis. Padahal saya juga tidak pernah datang terlambat, melewati aturan absen datang. Dan saya juga tidak pernah meninggalkan kelas saya pada waktu pembelajaran di kelas. Jadi saya beranggapan saya tidak merugikan pihak sekolah maupun murid saya di kelas. Oh iya Bu, kira-kira ini dari pertemuan ini apa yang Ibu inginkan dari percakapan-percakapan kita ini nantinya? Ya, setelah adanya percakapan ini, saya berharap saya bisa mengambil atau mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, karena ini merupakan suatu masalah menurut bagi saya. Oh begitu Bu. Baik. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak bisa datang lebih awal atau tepat waktu sesuai yang diharapkan oleh Ibu kepala sekolah Ibu? Iya Pak, begini Pak, saat ini memang saya kurang bisa membagi waktu, dan memang saya juga bingung dengan diri saya sendiri, karena terlalu banyak tugas yang harus saya kerjakan. Di sekolah, saya sebagai bendahara tabungan, yang begitu banyak administrasi yang harus saya kerjakan. Setelah selesai mengajar, jam 10 lebih 15 menit, saya mengerjakan administrasi tabungan. Tidak terasa waktu sampai jam 12. Belum lagi sekarang kan saya sedang mengikuti pendidikan CGP, di mana dalam pendidikan ini banyak tugas CGP yang hampir setiap hari ada. Sehingga waktu di rumah kadang saya gunakan untuk istirahat dan untuk mengerjakan tugas yang belum selesai. Nah, dari sini muncullah protes dari anak-anak saya yang menuntut waktu saya untuk selalu bersama mereka. Akhirnya, saya selalu menyempatkan dan menghabiskan waktu pagi saya, mulai dari bangun tidur sampai berangkat sekolah dengan anak-anak. Jadi, saya selalu berangkat ke sekolah dengan waktu yang dibilang pas-pasan untuk sampai di sekolah itu di jam pas sebelum paling 5 menit sebelum jam absen datang habis. Nah, begitu alasannya yang terjadi itu, Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi datangnya memang belum terlambat, cuma Belum, waktunya paling kurang berapa menit ada ya deadline paling ya Bu kurang ya. 5 menit gitu. Ya, itu Tapi mungkin Ibu alasan Ibu Kepala kepala. merasa memang ada perbedaan dalam diri saya Ya, gitu. Mungkin ya, dari sikap disiplinnya ya. mungkin Baik. sedikit menurun, tapi kan saya juga punya alasan tersendiri dan bukan berarti saya malas-malasan seperti itu ya Pak. Nah, apa yang Ibu rasakan ketika Ibu bisa bermain peran bersama dengan anak-anak di waktu itu? Saya merasa senang karena saya juga menginginkan waktu bersama dengan mereka tanpa harus memikirkan apa-apa tentang tugas saya di sekolah. Saya juga senang melihat putra-putri saya bahagia bisa bermain bersama mamahnya di rumah. Gitu ya Bu. Kalau boleh tahu, setelah pulang sekolah, apa yang Ibu kerjakan? Nah, setelah pulang sekolah kan sampai di rumah itu kan pulang dari sekolah itu pukul 2. Perjalanan saya kan dari ke sekolah ke rumah itu kurang lebih 25 menit lah, 20 menit paling kalau cepat ya.
Ya. Setelah pulang sekolah itu saya istirahat, kadang-kadang gantian, bekerja di rumah. Dan kebetulan setiap saya pulang sekolah, anak-anak saya itu sedang tertidur. Jadi saya tidak bisa bermain dengan mereka karena setiap saya pulang itu kebetulan mereka tertidur. Ya, 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 ya. Menurut Ibu, apakah Ibu bahagia? Dan apakah anak-anak merasa senang dengan menghabiskan waktu di pagi hari bersama Ibu? Kalau saya lihat dan saya rasakan juga ya Pak, saya merasa senang bisa bermain bersama anak-anak di rumah. Namun jika setiap pagi seperti ini juga, saya juga merasa malu sih dengan diri saya sendiri dan rekan kerja di kantor. Walaupun melihat anak-anak, mereka sepertinya senang sekali bisa menghabiskan waktu bersama saya sebagai ibunya di setiap pagi. Bahkan kalau mungkin mereka bisa meminta, pasti mereka akan meminta saya sebagai ibunya itu tidak berangkat bekerja, karena mereka selalu ingin bermain bersama saya dan tidak tahu, padahal saya waktu itu harus berangkat bekerja, harus berangkat ke sekolah. Jadi Jadi, seperti itu, Pak. inginnya seharian dengan Ibu ya, Bu ya. Iya, Ya, ya, ya. Saya mengerti Bu dengan apa yang Ibu ungkapkan. Kita bisa saja menghabiskan waktu bersama keluarga di pagi hari. Asalkan kita tidak terlambat datang ke sekolah, ya. Jadi Ibu harus bisa menyesuaikan. Dan kita juga bisa selalu melaksanakan tugas di sekolah dengan memberikan hak murid-murid kita di sekolah. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini agar penilaian kepala sekolah kepada Ibu ya kembali normal seperti semula, dalam artian penilaian kepada Ibu tetap positif dan keluarga pun tidak protes terhadap Ibu. Kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini? mungkin yang pertama saya akan menghadap kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa dan tidak sesuai dengan harapannya. Saya juga akan berbicara dengan suami saya tentang kondisi saya yang saya hadapi saat ini. Begitu pula saya akan melakukan pendekatan dengan anak-anak saya di rumah agar mereka mengerti tentang tugas dan tanggung jawab ibunya yang harus bekerja keluar rumah, yaitu di sekolah, supaya mereka tahu jadwal atau tahu waktu untuk ibunya bekerja, untuk ada di rumah. Nah, mungkin itu yang paling utama akan saya usaha untuk memberikan pengertian kepada anak-anak saya. Ya, Ya, begitu, Pak. ya, ya, bagus, bagus. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada suami Ibu juga, dan kepada anak-anak Ibu di rumah? Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan? Saya akan mengatakan bahwa mulai sekarang saya akan berusaha datang lebih awal sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu Kepala Sekolah dan memang walaupun saya tidak terlambat datang, tetapi dalam aturan sekolah kan harusnya 15 menit sebelum, tapi kan saya kadang 5 menit sebelum baru datang. Jadi saya akan berusaha untuk datang lebih awal sesuai dengan yang diharapkan. Dan saya juga akan meminta atau berbicara kepada suami untuk membantu saya mengatasi dan membimbing anak-anak di waktu pagi di saat saya akan berangkat ke sekolah, sehingga saya bisa mengatur waktu saya ketika akan berangkat ke sekolah. Dan kepada anak-anak, saya akan berusaha memberikan pengertian lagi dan mengatakan kepada mereka bahwa mamahnya itu sebagai seorang guru dan harus berangkat kerja setiap hari. Mungkin seperti itu yang akan saya rencanakan, Pak. Ya. Bagus sekali rencana Ibu, Bu. Saya acungi jempol. Mudah-mudahan Ibu berhasil ya. Itu selalu saya doakan.
Nah, Amin. apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini agar penilaian kepala sekolah kepada Ibu kembali baik dan keluarga pun merasa memiliki waktu Ibu di rumah? Komitmen Ibu itu Ya, apa? sesuai sesuai dari tadi yang saya rencanakan, saya berkomitmen untuk selalu datang lebih awal dengan cara lebih pintar lagi membagi waktu di rumah dan di sekolah. Saya juga akan selalu berusaha menyelesaikan segala tugas-tugas di sekolah, tidak membawanya ke rumah, ataupun kalaupun tidak selesai di sekolah atau ada tugas yang belum selesai di sekolah, saya akan berusaha mengerjakan segala tugasnya di saat anak-anak sedang tertidur. Sehingga ketika mereka membutuhkan waktu saya untuk bermain, saya bisa menemani mereka untuk bermain dan pikiran saya pun tenang tanpa memikirkan beban tugas. Karena saya berniat untuk melaksanakan atau mengerjakan segala tugas-tugas itu ketika mereka tertidur. Mungkin dalam hal ini saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru harus mau berkorban untuk membagi waktu yang seimbang antara di sekolah dan di rumah, Di rumah, antara ya. murid dan keluarga. Seperti Iya, itu, Pak. iya, iya, bagus sekali. Bagus sekali itu. Saya sangat mendukung ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua itu berjalan lancar sesuai harapan Ibu ya. Jadi keadaan kembali baik kembali ya, Iya, normal kembali, kepala sekolah kepada Ibu positif kembali ya. Itu ya. Mudah-mudahan yang Bapak harapkan. iya, terima kasih ya Pak Sudar atas waktunya. Bapak mau mendengarkan cerita saya, apa yang saya rasakan, dan Bapak juga mau memberikan gambaran kepada saya untuk bisa bagaimana nih menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Nah, semoga kita juga bisa menjadi seorang guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid, dan kita juga bisa membagi waktu kita dengan sebaik-baiknya antara di rumah dan di sekolah. Setuju Bu. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya Bu ya minggu depan. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu ya setelah bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah, ingin mendengarkan hasilnya ya. Apakah sesuai yang direncanakan oleh Ibu ya? Ditunggu ya Bu ya. Iya Pak, insya Allah nanti setelah saya melaksanakan rencana yang saya rencanakan tadi, saya akan menemui Bapak kembali untuk menceritakan hasilnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah mau menjadi pendengar untuk saya untuk berkeluh kesah tentang masalah yang saya hadapi ini. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Sama-sama Bu. Ibu lanjut kemana? Sudah selesai? Sudah Tidak selesai ada? ini. Ya sudah. Ibu mau ke kelas lagi? Iya, mau ke Ya, kelas ya, lagi aja, Pak. Mau ya. menyelesaikan tugas yang belum selesai. Terima kasih ya, Pak. Iya, Assalamualaikum. salam, sama-sama.